Hai, saya Dina. Kita sambung di bagian 3 mengenai cerita UMKM ya. Nah, eh, karena jangkauannya ini sudah cukup luas setelah 6 bulan ya, gitu. Setelah banyak sekali try and error, akhirnya kita buka pesanan gitu tip. Nah, kita juga ada pesanan baru gitu dari ibu-ibu ya, tetangga kos dari sini. Nah, ibu-ibu ini bilang, "Neng, nggak ada buah potong," gitu kan. Nah, akhirnya dari situ kita ada orderan, kita tolak, sayang nggak kita tolak tapi kita juga bingung gitu kan. Akhirnya kita terima orderan buah potong dan salad sayur ya, waktu itu salad sayur. Setelah buah potong itu ada salad sayur, kita bingung ya, kalau misalkan ditolak juga sayang, diterima juga kita emang nggak jualan itu gitu, kita juga bingung jualannya berapa gitu kan. Tapi akhirnya kita tuh terima dulu gitu, terima dulu, ah iya bu, bisa bisa gitu kan. Nah, walaupun kita sebenarnya kelabakan kayak menentukan harganya bakalan berapa, isinya seberapa banyak, kemasannya mau pakai apa, kita juga masih bingung gitu loh. Tapi akhirnya kita ya udah kita samain aja kemasannya pakai cup salad buah ini gitu. Cuma kita pakai yang ukuran 500 ml gitu kan. Nah, buah-buahannya kita tanya ke ibunya, "Bu, ibu mau diisi apa?" Kata ibunya, "Terserah Neng aja," gitu kan. Akhirnya kita buah-buahnya kita samakan dengan isian salad buah, cuma ya bedanya kalau salad buah itu pakai saus salad ya, nah kalau ini nggak pakai. Terus ibunya bertanya, "Neng bisa pesan salad sayur gitu nggak?" Nah, kita bingung, sedangkan kita juga belum pernah bikin salad sayur gitu. Nah, untuk makan salad sayur aja nggak pernah gitu kan, kayak kita mulai bingung. Akhirnya, "Iya bisa bu," dan kita juga bertanya, paling kita seminggu bisa bu, seminggu sebelum acara. Memang kebetulan ibunya pesennya lumayan lama ya, jadi kita bisa try and error gitu. Mungkin kalau untuk buah potong kita nggak usah try and error ya, kita paling cuma mikirin HPP sama packaging gimana. Nah, untuk salad sayur, karena kami tuh takut mengecewakan di sausnya, karena kan katanya salad sayur itu ini dari sausnya kan gitu. Ya udah, akhirnya kita mulai buka PO. Akhirnya dari situ mulai banyak pesanan. Nah, dari segi bisnis juga, bisnis kami mulai berkembang gitu, mulai berkembang ya lumayan gitu. Awalnya penghasilan dari 1 juta, 2 juta, akhirnya omset kami bisa mencapai 5 juta per bulan, bahkan lebih sih. Dan kan kami milik berdua ya, penghasilannya itu hasilnya itu tidak kami langsung bagi rata, tapi kami kumpulkan, memang kami kumpulkan, dan kami berencana untuk mengembangkan bisnis itu. Nah, akhirnya kita sudah punya ruko gitu kan, dan penjualannya sudah cukup lumayan, dan sehari juga bisa mencapai 1 jutaan gitu omsetnya, hingga sampai 1 jutaan. Dan keuntungan ini tidak kami bagi rata serta merta berdua, karena memang kontribusi saya dengan rekan saya kan memang berbeda kan. Kontribusi rekan saya memang lebih banyak karena memang dia kan di situ kan setiap hari di situ, sedangkan saya kan tidak, saya ada waktu bekerja, saya ada waktu kuliah dan lain sebagainya gitu. Sedangkan saya cuma paling open PO, bisa open PO kayak gitu. Nah, keuntungan yang kami dapatkan ini tidak kami bagi rata, tapi kami kumpulkan. Sistemnya itu dengan persen, kayak berapa persen gitu. Misalnya penghasilan saya dari open PO berapa gitu, dari COD berapa, nah dari toko berapa, nah itu kami hitung. Setelah itu kami juga nggak serta-merta langsung bagi apa gimana, dan kami pasti kumpulkan terlebih dahulu, dan kami juga mengharapkan bahwa UMKM kami ini akan bisa lebih besar gitu, lebih banyak dikenal orang maupun masyarakat gitu kan, masyarakat luas. Nah, kami juga pengennya sih bisa kirim keluar kota, bukan keluar daerah gitu kan, ya sekitaran Jabodetabek. Cuma memang keterbatasan ya, kami pengennya sih jualan di Shopee gitu kan. Banyak sekali kan sekarang salad-salad yang ada di Shopee kayak gitu, dengan menggunakan es gel gitu, hydrogel kayak gitu. Tapi karena memang masih keterbatasan modal, ya itulah tantangan dari
UMKM ini, keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya, keterbatasan pemasaran gitu, pemasarannya yang memang cukup sulit gitu kan, try and error, pemasaran lewat sini lewat situ gitu kan. Memang dari UMKM ini harus terus melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan ya dalam bisnisnya, karena kalau misalkan tidak melakukan inovasi berkelanjutan, mungkin saja bisa tergerus zaman. Kayak misalkan apa nih yang lagi viral, apa nih yang lagi tren saat ini. Nah, UMKM ini memang harus segera gitu ya, segera mengikuti trennya gitu kan. Jangankan UMKM, perusahaan-perusahaan besar pun kadang mereka harus dengan cepat mengikuti tren pertumbuhan yang ada gitu kan, karena memang tren ini tuh gampang berubah-ubah ya. Kayak misalkan hari ini trennya ini, tiba-tiba besok udah ganti tren gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah, dari sini sih saya belajar ya dari bangun UMKM, bahwa membangun bisnis itu nggak mudah gitu loh, nggak mudah, nggak serta merta tiba-tiba jadi bisnis sukses gitu, enggak ya. Mulai dari nol ternyata susah, jatuh bangun, try and error, banyak yang menjatuhkan, kayak ngapain sih kayak gini kayak gitu, hingga akhirnya bisa stabil gitu loh ya. Walaupun memang tidak besar dan tidak banyak, tapi stabil. Kita memang mengharapkan ya setidaknya apa yang kita miliki ini sudah stabil gitu loh. Kalau misalkan dibilang besar ya memang belum cukup besar, tapi sudah stabil saja sudah alhamdulillah gitu kan. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya ceritakan. Untuk dokumentasi nanti kita kaitkan ya di akhir video. Nah, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.